Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dalam lanjutan kita, yaitu berbicara tentang zakat. Di mana sebelumnya kita berbicara tentang zakat fitrah. Sebelum kita lanjut, ada masukan atau pemirsa yang bertanya tentang pernah mendengar bahwa waktu daripada zakat fitrah ini yaitu ada waktu mubah, jawaz, ada yang waktu mustahab dan ada yang waktu wajib. Nah, jadi dua. Jadi sebelumnya, pada video sebelumnya kita membahas bahwa waktunya ada dua, yaitu jawaz dan wajib, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari di hari terakhir. Lalu waktu wajib dari tenggelam sampai khatib naik mimbar. Perlu juga diketahui bahwa pembicaraan tentang hal ini tentu lain kitab terkadang ada beda, ada lebih dan kurangnya. Tapi kesemuanya bisa kita kolaborasikan. Di antara pendapat ulama juga, sebagaimana diterangkan dalam kitab fikih, ada dijelaskan beberapa pendapat bahwa ada juga yang membagi waktu zakat fitrah ini menjadi tiga, sebagaimana pertanyaan daripada pemirsa, yaitu waktu jawaz, waktu mubah, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai hari terakhir, dan waktu mustahab adalah waktu dari tenggelam matahari malam takbiran sampai subuh, dan waktu wajib dari subuh sampai naiknya mimbar. Nah, itu benar apa adanya. Ada pendapat ulama yang membagi seperti itu. Namun di kesempatan yang sebelumnya saya hanya menyampaikan dua pendapat. Kenapa? Karena pertama yang saya harapkan adalah masyarakat yang berpikir untuk dirinya bagaimana dia akan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kita akan lebih gampang mengambil pendapat yang dua itu, yaitu mulai dari malam hari raya, agak panjang waktunya di wajibnya. Adapun kalau kita mau mencari berbagai macam pendapat ulama, kita terjun dalam artinya menggali hukum, maka tidak apa-apa. Perlu kita ketahui juga bahwa ada pendapat mengatakan bahwa yang mustahabnya itu antara maghrib sampai subuh, itu bukan waktu wajib tapi mustahab. Tapi untuk keluar dari khilaf, di mana kita bayangkan bagaimana kiranya kita mengeluarkan zakat, sibuk di pagi hari Jumat, di pagi hari raya itu sibuk, belum pakai baju, belum nyoba baju baru, belum mandi, belum sarapan dan sebagainya. Kita akan terlambat untuk melaksanakan atau naik ke masjid untuk menghadiri sholat Id. Maka alangkah baiknya kita bagi dua saja, mulai dari malam hari raya sampai ke imam naik atau khatib naik mimbar. Kesimpulannya adalah walaupun mereka berbeda pendapat, intinya semakin akhir kita mengeluarkan zakat fitrah, dia semakin lebih mendekati kepada hukum yang wajib. Seperti itu anunya. Maka ulama mengatakan semakin akhir kalau mau nyari pahala lebih besar, maka semakin akhir mengeluarkan zakat fitrah semakin baik dan semakin besar pahalanya. Namun ketika orang itu khawatir nanti sibuk, nanti malah nggak sempat, malah terlambat, malah nggak jadi, kalau dikhawatirkan seperti itu, maka lebih baik dia mengeluarkan sesegera mungkin. Terlepas dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sebelumnya kita sudah berbicara tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu alhamdulillah, insyaallah itu sudah jelas. Dan kesempatan sekarang ini kita akan berbicara tentang sebelum kita masuk kepada siapa yang berhak, maka terlebih dahulu kita bahas apa yang harus kita keluarkan. Jadi pertemuan sebelumnya adalah siapa yang
wajib mengeluarkan zakat. Lalu apa yang harus dikeluarkan? Karena pada akhir-akhir ini kan banyak pendapat, ada yang mengatakan boleh memakai uang, itu zakat fitrah diuangkan, atau haruskah memakai beras? Ketahuilah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mau memakai uang ataupun beras ini keduanya memang ada ranah khilaf di antar ulama fikih, karena memang keduanya diambil dari hukum qiyas, di mana Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat pakai beras, karena di sana makanan pokoknya gandum, ya pakai gandum. Maka beras dikias dengan gandum, maka dikeluarkanlah pakai beras. Adapun pakai uang, itu di dalam mazhab Hanafi membolehkan, dan pendapat ini didukung oleh banyak ulama-ulama mutaakhirin, tentu dengan alasan yang masing-masing memiliki argumen tersendiri, meskipun itu tidak memakai nas. Sebagai alasan mereka yang membolehkan menguangkan daripada zakat fitrah ini adalah sebagaimana ada dalam mazhab mazhab Hanafi, yang menjadikan zakat fitrah itu bukan dari makanan pokok, tapi diuangkan. Maka pendapat ini juga dikuatkan dan didukung juga oleh ulama-ulama mutaakhirin dengan argumen-argumen mereka yang mengatakan bahwa ketika dia diuangkan, maka yang mendapatkan zakat ini bebas. Dia enak, mau beli apa yang dia butuhkan, dia akan lebih bisa tercapai dengan uang zakat yang dia terima. Ketimbang dia menerima zakat berbentuk beras, maka beras hanya bisa untuk dimasak. Kalaupun diuangkan, pasti dia akan merosot harga. Sementara kalau yang diberikan adalah zakat berupa uang, maka dia akan bebas. Siapa tahu di rumahnya udah ada beras, tapi dia nggak ada lauk, atau dia punya kebutuhan yang lebih mendadak, lebih apa, dia butuh, keluarganya sakit, dia butuh uang dan segala macam. Maka dengan alasan-alasan seperti ini, ulama-ulama kontemporer, terutama ulama-ulama yang ada di Azhar, dia mengikut kepada ulama-ulama yang kebanyakan ada pada mazhab Hanafi yang membolehkan menguangkan zakat fitrah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau kita berbicara tentang pendapat dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, maka pendapat dalam mazhab Syafi'i, jumhur berpendapat tidak boleh menguangkan. Zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Itu kalau kita berpegang teguh kepada mazhab Asy-Syafi'i. Tapi perlu kita ketahui juga, di dalam kitab I'anatut Thalibin juga diceritakan bahwa berbicara tentang khilaf dalam masalah zakat, banyak ulama-ulama lain menerangkan bahwa taklid dalam berbagai macam mazhab, tapi dalam permasalahan zakat tidak memerlukan keadaan darurat. Ini ungkapan para ulama. Bertaklid dalam mazhab lain, misalnya kita Syafi'i mau bertaklid masalah wudu, mau bertaklid kepada mazhab Hanafi, mau bertaklid kepada mazhab Hambali, mau bertaklid kepada mazhab manapun, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi dalam ranah pembicaraan tentang zakat, jadi boleh. Tapi kalau bertaklid dalam masalah yang lain, maka diperlukan suatu keadaan yang darurat. Misalnya kita mau bertaklid masalah berwudu, kita tidak batal menyentuh perempuan, maka mazhab Syafi'i boleh bertaklid kepada mazhab yang lain yang tidak membatalkan wudu, dengan syarat dia dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, seperti ketika tawaf. Kalau dia ikuti mazhab Syafi'i yang ketika bersentuhan batal, lalu kapan selesai tawafnya? Kalau dia tetap berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, karena akan sulit kita menghindar untuk bersentuhan dengan
orang-orang atau lawan jenis yang bukan mahram. Dalam keadaan sulit seperti itu, maka dibolehkan kita bertaklid kepada mazhab lain. Namun dalam permasalahan zakat, maka jumhur ulama berpendapat boleh kita bertaklid kepada pendapat mazhab yang lain tanpa ada syarat harus dalam keadaan darurat. Ya, maka kalau bagi orang yang mau mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan uang, berarti dia bertaklid kepada mazhab Hanafi dan itu sah-sah saja. Tapi kalau dia mau berpegang kepada pendapat Asy-Syafi'i, maka dia tidak boleh mengeluarkan zakat berbentuk beras atau berbentuk makanan pokok. Itu tentang apa yang harus kita keluarkan. Pembahasan selanjutnya adalah setelah kita ketahui siapa yang harus berzakat, kita lihat diri kita, apakah kita termasuk mampu? Sebagaimana video yang sebelumnya, batasannya yaitu orang yang memiliki cukup harta untuk mencukupi hidupnya selama sehari semalam. Itu kategori mampu dalam pembicaraan zakat fitrah. Lalu kedua, pembahasan tentang apa yang harus dikeluarkan. Syafi'i berpegang teguh kepada mengeluarkan zakat dalam bentuk beras atau makanan pokok. Lalu yang ketiga yang harus kita bahas adalah kepada siapa kita memberikan zakat. Artinya mustahik zakat. Adakah perbedaan di sini antara mustahik zakat, zakat mal atau zakat harta? Jumhur ulama berpendapat dalam menerima zakat tidak dibedakan antara zakat fitrah atau zakat mal. Berbeda dengan pemberi zakat. Kalau pemberi zakat atau orang yang berzakat dalam masalah zakat mal berbeda orangnya atau sifat-sifat atau syarat-syaratnya berbeda dengan zakat mal dan zakat harta berbeda. Dalam zakat harta, kriteria orang berzakat harta tidak sama dengan kriteria orang yang wajib berzakat fitrah. Itu orang yang berzakat. Lalu dalam masalah yang menerima zakat, maka di sini tidak ada beda antara mau menerima zakat mal atau mau menerima zakat fitrah, kriteria orangnya sama. Maka dalam hal ini kita akan membahas tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kita akan bahas satu persatu dengan harapan kita tidak salah memberikan hak dalam hal zakat ini. Karena konsekuensinya adalah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salah arah memberikan sedekah itu tidak mengapa. Karena itu hak kita. Kita berikan dia atau kita tidak berikan dia, itu hak kita. Karena sedekah itu adalah mengeluarkan harta kita sendiri. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu adalah hakikatnya kita memberikan orang haknya yang ada pada kita. Jadi yang kita keluarkan berupa zakat itu sebenarnya harta yang bukan milik kita. Harta itu adalah hak orang miskin. Hak mustahik zakat, bukan harta kita. Tapi kalau sedekah, harta itu adalah harta kita. Ada orang miskin di sebelah kita, kita mau kasih atau enggak, itu enggak apa-apa. Karena harta milik kita sendiri. Kita berhak penuh. Tapi kalau zakat, itu hakikatnya adalah bukan harta kita, tapi hak mereka. Maka ketika zakat, salah arah kita berikan, itu artinya kita mengambil hak orang lain dan atau menempatkan hak orang lain kepada bukan tempatnya. Taruhlah misalnya sekarang, kita punya tetangga namanya si A dan si B. Ketika saya mau bersedekah kepada si A, maka itu berarti saya memberikan harta saya kepada si A. Walaupun si B itu miskin. Karena harta yang ada pada saya yaitu harta saya. Tapi ketika itu berupa zakat, lalu si tetangga kita si A dan si B ini, si A adalah orang kaya,
si B adalah orang miskin. Kita ulangi, si A tetangga saya ini adalah A dan B. Si A orang kaya, si B orang miskin. Jadi harta yang saya berikan berupa sedekah, tidak mengapa saya berikan kepada si A orang kaya. Dan si E dan si B yang miskin itu tidak akan terzalimi. Kenapa? Karena yang saya berikan adalah harta saya sendiri. Berbeda dengan halnya kalau saya mau berzakat. Karena hakikat zakat itu adalah milik miskin, orang miskin. Lalu tetangga saya ada si A dan si B. Satunya si A kaya, si B miskin. Ketika zakat harta saya berikan kepada si B yang miskin itu, berarti saya mengembalikan haknya. Harta zakat saya itu hakikatnya milik si B. Karena dia miskin, berarti zakat yang ada pada saya adalah pemberian Allah untuk si B. Rizki B yang dititipkan lewat saya. Ketika rizki si B ini ternyata saya berikan kepada si A, padahal si A kaya, bukan berarti harta saya berikan kepada si A. Tapi hakikatnya itu adalah saya telah memberikan harta si B kepada si A. Konsekuensinya adalah ketika saya memberi zakat kepada si A yang kaya itu, berarti saya berdosa karena hakikatnya yang saya berikan itu adalah harta si B. Nah, ini perlu kita renungkan. Kalau masalah zakat, salah arah memberikan sedekah tidak apa-apa. Tapi salah arah salah alamat mengeluarkan zakat, konsekuensinya zakat kita tidak sah. Dan konsekuensinya kita akan berdosa kalau kita tidak segera membenahi. Karena hakikatnya kita memberikan hak orang terhadap orang lain. Belum tentu orang itu rela dan ikhlas hartanya diberikan kepada orang lain. Oleh dari itu, kita tidak mau kita berzakat ternyata salah arah, maka perlu kita mengkaji lebih dalam lagi dan meneliti, memahami siapa yang sebenarnya berhak menerima zakat. Maka kita akan bawakan satu ayat yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa ayat ini merupakan pondasi dan dasar, merupakan ketentuan atau garis batasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Sekali lagi, dalam perkara orang yang berhak menerima zakat, tidak ada perbedaan antara zakat fitrah ataupun zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." At-Taubah ayat 60. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama berhak menerima zakat adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Pertama orang fakir, wal masakin, kedua orang miskin, wal amilina 'alaiha, kemudian amil zakat, orang yang tukang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada asnaf-asnafnya. Kemudian yang keempat, wal muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu disokong dengan zakat itu untuk memperkokoh keimanan mereka. Wa fir riqab, orang yang memerdekakan budak. Ada sebagian mengatakan budak. Itu ulama-ulama fikih membahasnya fir riqab, orang yang membedakan budak. Artinya budak itu ketika mau merdeka dia harus ditebus, dia harus dibeli. Nah, maka kalau ada sekelompok aliansi atau orang mau memerdekakan budak dengan cara menebusnya atau bagaimana, nah orang inilah berhak menerima zakat untuk membantu dia agar bisa menebus atau memerdekakan seorang budak. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah.
Dan ahli tafsir menjelaskan ini maksudnya perang fisabilillah. Wabnis sabil, dan orang yang berada dalam perjalanan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini kita akan bahas satu persatu siapa yang 8 asnaf ini, agar kita bisa benar-benar memahami apakah kita termasuk di dalam 8 asnaf itu sehingga kita boleh menerima zakat atau tidak, atau siapa orang yang berada dalam 8 asnaf ini sehingga kita tidak salah memberikan zakat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang pertama adalah innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Pertama, fuqara. Yang pertama berhak menerima zakat adalah al-fuqara. Siapa itu orang yang fakir? Orang yang tidak memiliki income sama sekali. Orang yang tidak punya pekerjaan. Orang pengangguran. Orang yang tidak bisa bekerja. Orang yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu fakir. Jadi sangat jelas, dan orang fakir ini termasuk bisa kita kategorikan kalau di bahasa kita miskin gitu saja. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan antara miskin biasa dengan miskin terlalu. Jadi miskin terlalu inilah yang disebut dengan fakir. Artinya fakir adalah orang yang tidak punya masukan sama sekali. Dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu adalah fakir. Jadi di sini dikatakan wal faqiru man laisa lahu malun wala kasab wala kasabul la'ikun yaqa'u mawqi'um min kifayatihi wa kifayati mumawwinahu wala yamna'ul faqra maskanahu wa thiyabuhu walau litajammuli. Fakir adalah man laisa lahu malun wala kasab. Orang fakir adalah yang tidak punya harta, wala kasab, dan tidak punya penghasilan. Harta enggak ada, sawah enggak punya, kerjaan tetap pun enggak ada. Nah, inilah orang fakir. Kemudian miskin. Man qadara ala malin aw kasabin yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Orang yang miskin adalah orang yang memiliki harta tapi pemasukannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Wala yakfihi, tidak bisa mencukupinya. Kama yahtaju li asyratin wa indahu thamaniyah. Seperti halnya dia bisa menghasilkan uang 10 tapi dia punya hanya dia yahtaju li asyratin, dia butuh uang 10 atau 10.000 gitu. Wa indahu thamaniyah, sementara dia punya uang 8.000. Artinya lebih besar penghabisan daripada pemasukan. Jadi dilihat dalam kesehariannya atau bulanannya boleh saja. Kalau ditanyakan, Ustadz, ada orang pegawai negeri gajinya 3 juta, termasuk miskin apa bukan? Belum tentu. Nah, dia kaya, dia pegawai negeri, belum tentu. Lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Pegawai negeri gaji 3 juta. Istri 4, anak masing-masing 1, 3. 4 kali 3, anak 12. Kebutuhannya bagaimana? Cukup enggak? Kalau ternyata gaji 3 juta kebutuhannya tidak mencukupi, maka dia termasuk orang miskin. Ada orang gajinya cuma 500.000. Miskin enggak? Belum tentu. Lihat dulu. Jangan-jangan dia jomblo. Kebutuhannya cuma cukup 100.000 satu bulan cukup. Dia dapat gaji 500. Berarti tetap kesisa 400. Termasuk dia kaya. Walaupun cuma 500.000. Karena kaya dan miskin dilihat dari kemasukan sesuai tidak dengan pengeluaran. Nah, itu batasan antara kaya dan miskin. Maka ini sehakikatnya adalah orang hanya bisa menerka dari luar apakah kita kaya atau miskin. Tapi hakikatnya kita sendiri yang tahu. Apakah kita miskin, apakah kita kaya. Sebagian ulama membatasi kata-kata kaya. Orang kaya adalah orang yang mampu
memiliki harta dan mencakup bisa menjamin hidupnya seumur hidup. Ada pendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan orang yang mampu atau bisa menjamin hidupnya selama 1 tahun. Bervariasi pendapat ulama. Jadi kita jangan terlalu kaku terhadap permasalahan ini, karena ini termasuk dalam menghitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita, saya ini penghasilan saya begini, saya tidak wajib zakat. Jangan kita seperti itu. Tentang batasan-batasan ini untuk kita ketahui, tapi bukan untuk sebagai kita jalan untuk berhelah agar kita tidak kena zakat. Karena kita akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara perbedaan pendapat ulama mengatakan dia harus yang namanya kaya adalah orang yang memiliki harta cukup untuk seumur hidup, itu pun akan menjadi perbincangan antar ulama. Kalaulah seperti itu, maka siapa yang akan mau mengeluarkan zakat? Sementara di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang masih kuat, tegar, masih muda, maka Rasulullah melarang untuk memberikannya zakat. Dan dia tidak ditanya tentang apakah dia di rumah kaya atau tidak. Tapi dia dilihat postur tubuhnya yang masih kuat, segar memeta, bahasan Taita itu. Jadi orang-orang seperti ini ndak di zaman Rasulullah ndak boleh dikasih zakat, karena dia masih bisa mampu dan bisa untuk mencari. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang mengatakan jangan berikan bagi laki-laki yang masih kuat, maka dia akan bertentangan dengan perkataan atau ungkapan ulama yang mengatakan dia dianggap kaya kalau kekayaannya bisa mencukupi hidupnya seumur hidup. Kembali kita kepada permasalahan semula, yaitu kita ini berhitung dengan zakat ini, kita berurusan dengan Allah, bukan kepada amil zakat. Jadi kita mengetahui batasan-batasan mana yang wajib zakat, dan itu bukan untuk kita mencari celah agar kita tidak termasuk ahli zakat atau agar kita bisa termasuk ke dalam ahli yang berhak menerima, tidak. Tapi kita untuk mengetahui dan berusaha untuk melakukan ikhtiyat daripada diri kita sendiri, karena ini hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategori miskin dalam hal ini adalah orang yang miskin adalah orang yang penghasilannya pas-pasan. Sekeno datang sekeno buik, itu termasuk miskin. Karena mesti orang yang sekeno buik, sekeno datang sekeno buik ini pasti dia ada aja kebutuhannya yang tertunda. Lalu ulama akan membahas kebutuhan manakah maksudnya. Karena kalau kita pikir dan bicara tentang kebutuhan, tidak ada orang kaya, tidak ada orang akan tidak butuh. Orang penghasilan 10 juta pun kebutuhannya tetap. Tiap hari beli pulsa, tiap hari makanannya hamburger, sarapan hamburger, makan siang di restoran, makan malam di lesehan. Mana bisa cukup? Berarti dong dia miskin terus? Kan tidak. Ya, jadi yang maksudnya adalah orang-orang yang bisa mencukupi atau cukup kebutuhannya adalah kebutuhan pokok, kebutuhan daruratnya, yaitu makan dan minum yang biasanya saja. Jangan diukur dengan makan minum di lesehan. Makan minum di lesehan sekali makan 100.000 cukup untuk 2 orang. Tapi 100.000 untuk makan di rumah bisa untuk 2 hari, 3 hari. Ukuran mana yang dipakai? Ukuran makan standar, bukan makan yang bukan yang standar adalah bukan yang dimakan lebih dari standar. Begitu juga pakaian, kebutuhan pakaian. Jadi kalau dihitung dengan semua kebutuhan, orang mau beli baju lebarannya, bajunya saja harga 1 juta. Apakah itu termasuk kebutuhan? Tidak. Yang dihitung kebutuhan di sini yang standar. Baju harga 30, 50 cukup. Nah, ini bajunya sendiri harga 1 juta, belum celana, belum songkok, belum segalanya.
kapan dia akan kena zakat? Nah, begitu. Jadi perlu kebutuhan yang dimaksud dalam bab zakatnya adalah kebutuhan pokok yang daruri, makan dan minum yang biasa, standar, pakaian, tempat tinggal semuanya yang standar. Apa itu mustahab, Ustadz? Mustahab maksudnya waktu yang disunnahkan. Jadi mustahab itu diambil dari kata habba, yuhibbu, istahabba, yastahibbu. Itu sin, ha, ba, bukan fa ya. Mustahab. Artinya pekerjaan yang disenangi. Nah, jadi dalam perkara waktu tadi ada yang waktu mustahab, sangat sunat disenangi antara maghrib sampai subuh. Tapi video sebelumnya kita katakan bahwa mustahab waktu maghrib sampai khatib naik mimbar itu dikategorikan wajib saja. Kenapa? Kita mengikuti salah satu pendapat mengatakan begitu. Adapun yang mengatakan dibagi 3, maka ada yang waktu mubah, yaitu satu Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, lalu mustahab tenggelamnya matahari sampai subuh, dan waktu wajib dari terbit matahari sampai khatib naik mimbar. Jadi mustahab artinya sesuatu yang sunnah, bahasa lainnya sunnah. Nah, jadi perlu kita ketahui apakah kita termasuk miskin. Sekali lagi batasannya adalah lihat penghasilan kita. Apakah kita merasa cukup? Adakah sisanya? Kalau pas-pasan kita termasuk miskin. Lalu bagaimana kita mengukur dari kebutuhan kita? Karena kalau kita ukur secara kita cukup atau tidak akan pernah manusia itu merasa cukup. Nanti gaji 3 juta nggak cukup-cukup. Karena habis kredit motor satu, lagi kredit lain. Terus begitu. Jadi batasannya harus dibatasi. Batasan dianggap miskin itu adalah lihat penghasilannya cukup tidak untuk memenuhi kebutuhan pokok yang standar. Nasi, makanan, begitu juga anak-anaknya cukup tidak secara biasanya, secara umumnya. Lalu pertanyaan, apakah biaya sekolah termasuk di sini kebutuhan darurat? Jumhur ulama termasuk kebutuhan darurat. Tidak bisa tidak. Itu kebutuhan anak untuk darurat. Tapi kebutuhan anak mau beli baju baru, mau salin baju, mau beli HP, mau beli apa, itu bukan kebutuhan darurat. Maka dia dikeluarkan dalam kategori apakah dia penghasilannya cukup apa tidak. Artinya ketika ada hasil 1 juta, 3 juta, cukup nggak untuk makan dan minum secara biasa semua keluarga? Kalau sudah cukup, ada sisanya, berarti kita tidak berhak menerima zakat. Artinya kita dianggap kaya. Meskipun kita susah sampai ngutang-ngutang ke tetangga, tapi kita ngutang bukan untuk beli beras untuk makan, tapi kita ngutang karena ingin beli TV, kita ingin beli lemari, kita ingin mengecat rumah, dan sebagainya. Karena itu tidak dianggap. Jadi walaupun hutangnya banyak, tapi bukan untuk makan dan minum, hanya kebutuhan sampingan, maka dia tetap tidak boleh menerima zakat. Dan ini hati-hati. Jangan nanti ada orang bagi amplop, bagi zakat, kita nomor 1 lari di depan. Saya termasuk orang miskin, saya termasuk orang miskin. Buktinya di sana sini hutang saya belum tentu. Lihat penghasilan kita berapa, cukupkah itu makan minum sehari semalam dalam sehari, kalau kita hitung per harinya, atau kita gaji bulanan, cukupkah gaji kita itu untuk kebutuhan makan minum standar dalam jangka sebulan. Ingat, kebutuhan makan dan minum secara standar. Nanti kalau gaji 5 juta, tapi cara ngitungnya makan sekali di restoran 150.000. Itu makan siang, belum makan malam, belum sarapan. Sehari habis 500.000. Itu pun untuk pasangan saja. Kalau dibawa semua anak-anaknya, nggak cukup. Apakah dia tidak wajib zakat? Wajib. Karena yang dihitung adalah standar makan kebutuhannya di rumah. Jadi kalau di rumah kehabisannya dalam sehari 50.000 saja, maka orang yang bergaji 1.500.000 dia akan habis dalam jangka 1 bulan.
Kalau kebutuhannya 50.000 per hari. Jadi 50 kali 30, 150, 1.500.000. Berarti kalau dia gajinya 3 juta, berarti ada 1.500.000 melebihi kebutuhan pokok. Berarti dia tidak boleh menerima zakat. Maka dia termasuk tidak masuk dalam kategori kaya. Meskipun dia belum wajib zakat. Jadi di sini jangan salah paham kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Banyak orang mengatakan ketika dia berhak menerima zakat, berarti dia termasuk miskin. Tapi ketika dia tidak boleh menerima zakat, artinya dia berarti dia kaya. Kapan dia kaya? Ketika dia wajib zakat. Tidak. Tidak selamanya orang kaya, tidak selamanya orang yang wajib zakat dianggap tidak selamanya orang yang tidak wajib zakat berarti miskin. Tidak. Misal, penghasilan kita cukup. Dalam sebulan sisa kita ada 100, 200 ribu. Ada penghasilan kita misalnya 3 juta sebulan. Kita habis dalam sebulan tuh 2 juta, masih 1 juta. Nah, itu kan minim, sedikit. Wajib nggak zakat orang itu? Nggak wajib. Karena belum sampai nisab. Nah, jangan gara-gara dia belum dianggap mengeluarkan zakat, berarti dia berhak menerima zakat. Begitu. Tapi orang yang mengeluarkan zakat, berarti dia kaya. Maka dia otomatis tidak berhak menerima zakat. Tapi jangan semata-mata dia belum termasuk orang yang mengeluarkan zakat atau wajib berzakat, bukan berarti dia miskin. Hanya nisabnya yang belum cukup. Sebagai contoh tadi, gaji 3 juta, penghabisan operasional keluarganya cuma 2 juta, lalu ada sisa 1 juta. Maka dia dianggap kaya meskipun belum wajib zakat. Maka dia tidak berhak menerima zakat. Seperti itu. Lalu bagaimana yang 3 juta itu habis saja, nggak ada sisa Ustadz. Boro-boro tinggal 1 juta, malah ngutang. Yang dihitung bukan segala belanjanya. Yang dihitung belanja pokoknya. Nanti yang 3 juta, yang 1.500.000 untuk makan dan minum. Yang 1.500.000 lagi belum pergi rekreasi habis 500. Terus yang 500 lagi beli TV. Yang 500 lagi untuk ngecat rumah. Habis, tidak ada sisanya. Berarti saya miskin? Tidak. Anda termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat karena hasil Anda melebihi kebutuhan pokok. Intinya adalah batas miskinnya di sini adalah kebutuhannya cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, miskin dan berhak menerima zakat. Kalau cukup, walaupun belum dikatakan kaya, tapi Anda sudah keluar dari orang yang berhak menerima zakat. Dan hati-hati bagi bapak dan ibu yang merasa cukup, kebutuhannya cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hati-hati menerima amplop, hati-hati menerima sumbangan apa-apa itu. Tanya dulu, itu zakat apa sedekah? Kalau zakat, tunggu dulu. Kita termasuk orang mampu. Kalau sedekah, silahkan. Lebih banyak, lebih senang. Seperti itu. Jadi seperti kemarin, ketika anak-anak ada yang menyerah mengantar fitrah ke TPQ kita, dia bertanya, ini untuk Ustadz. Zakat fitrah saya untuk Ustadz. Saya bilang, enggak. Di TPQ ini kita terima zakat fitrah bukan berarti saya yang mau mengambil, saya berhak, tidak. Karena saya merasa bukan menganggap diri kaya, tapi saya merasa saya tidak berhak menerima zakat. Karena seperti tadi, tidak perlu dianggap kaya baru tidak menerima zakat. Kita sekedar cukup untuk kebutuhan kita, kemudian ada sisanya sedikit-dikit, itu sudah masuk dalam kategori tidak boleh menerima zakat. Adapun dibilang kaya kan mungkin jauh. Tapi sudah jelas ketika hasil kita melampaui daripada kebutuhan pokok kita, maka kita tidak boleh menerima zakat. Maka saya bilang sama anak-anak,
bagi yang mengantar zakatnya ke TPQ atau tempat pengajian, bukan saya yang menerima, karena saya merasa hasil keseharian dari kerja saya itu hasilnya melebihi dari kebutuhan keluarga ya sehari-harinya. Maka kita menerima zakat itu bukan untuk kita ambil, tapi kita untuk salurkan lagi kepada mustahik yang lainnya. Nah, Ustadz mau bawa kemana? Kita lihat, misalnya di dalam pengajian kita itu ada yang bantu. Misalnya Ustadz Ustazah kita ada yang masuk dalam kategori miskin, nah kita berikan kepada mereka. Kalaupun ternyata nanti kita cek, satu ustadz kita cek ternyata dia mampu, satu ustazahnya kita cek ternyata dia punya penghasilan tetap dan lebih, maka kita tidak akan berikan. Kita berikan kepada anak-anak santri yang termasuk golongan miskin, terutama miskin orang tuanya atau gimana, kita akan berikan. Jadi anak-anak yang naruh zakat di pengajian kita di TPQ bukan untuk diri saya, tapi untuk saya salurkan lagi kepada mustahak yang berhak. Misalnya gurunya ada yang miskin, kita berikan kepada gurunya yang miskin. Kalaupun gurunya ternyata kaya semua, ternyata orang yang mampu semua, kita akan alihkan kepada siswa itu sendiri yang mana keluarganya tidak mampu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi dalam pembahasan yang selanjutnya. Dalam kesempatan ini kita sudah membahas tentang dua mustahik zakat, yaitu fakir dan miskin. Tidak jauh beda, fakir dan miskin. Fakir tidak punya masukan sama sekali, kemudian miskin masukannya lebih kecil daripada pengeluaran, atau pengeluarannya terlalu pas-pasan. Sudah pasti ada kebutuhan yang walaupun itu kebutuhan pokok tapi agak sampingan, tapi udah pasti dia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya itu. Maka bahasa simpelnya adalah ketika dia terlalu pas-pasan, dia kita bilang dia boleh menerima zakat. Tapi ketika hasilnya itu melebihi dari kebutuhan pokok, kita anggap itu tidak boleh berhak menerima zakat. Baik itu guru ngaji atau ustadz atau imam atau apapun namanya, dia boleh menerima kalau dia termasuk miskin. Tapi kalau dia kaya, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Memang ujian iman itu berat ketika kita diuji oleh ekonomi. Gambaran kecilnya adalah ketika kita menjumpai uang di jalan cuman 5.000, iman kita yang suci, yang bersih ini akan berkata, wahai jiwaku, untuk apa kau mengambil uang cuman 5.000 itu? Apakah kau tidak takut tentang mungkin itu hak orang? Haram hukumnya, enggak usah kau ambil. Maka dengan ringan hati kita melangkah, tidak mau menoleh ke uang yang 5.000 itu di jalan. Kita ke sawah, kita nyabit di rumput, kita temui di jalan, sepi orang, kita lihat uang 5.000, iman kita ringan, gampang mengatakan, tidak boleh ini ngambil, ini hak orang. Mungkin nanti yang punya juga datang mencari. Kita ringan. Tapi ketika uang yang kita lihat ternyata ratusan ribu baru, berbeda lagi pemikiran. Tadi berpikir ketika melihat langsung, cuma 5.000, tidak boleh, haram, langsung jalan. Ketika melihat 100.000, mulai bertambah pemikiran. Tadi pikirannya cuma satu, sekarang mikir sampai 2 menit mikir. Ambil ya enggak, ambil ya enggak, ambil ya enggak. Itu 100.000. Kalau saya ambil, ini hak orang. Kalau saya enggak ambil, nanti terbang angin, sia-sia lah. Daripada sia-sia, berpikir terus. Itu masih berpikir lama. Tapi ternyata di sana ada 1 juta, baru-baru 10.000, kira-kira apa yang terlintas? Jangan-jangan lihat kiri kanan bukan ngelihat orang yang mau ditanya. Lihat orang, jangan-jangan ada yang lihat enggak kalau saya ngambil. Artinya kita tidak mau harta haram. Benar, kita gampang bicara seperti itu. Apalagi belum kita ngelihat uangnya. Gampang, haram. Sama seperti saya. Datang orang bawa zakat cuman 1. Ini zakat Ustadz
berapa itu? 100.000. Saya tidak berhak menerima zakat. Tapi datang 10 juta, mikir. Nah, disitulah letak ujian kita. Ujian keimanan akan berubah. Iman kita turun naik ketika dengan apa kita diuji. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambahkan keimanan kita. Kita jangan goyah. Datang zakat kepada kita 10.000, no. Jangan datang zakat kepada kita 100.000, no. Datang 10 juta, no. 1 miliar datang, no. Karena saya termasuk orang tidak berhak zakat. Mudah-mudahan kita mampu berbicara seperti itu. Jangan datang ngantar zakat 100.000, maaf, saya ini sudah mampu nggak nerima. Datang 1 juta, gimana ya? Kayaknya saya belum, soalnya saya kayaknya sih usaha saya masih jalan, mungkin saya nggak berhak. Datang 10 juta, remang-remang. Datang 100 juta, udah saya memang berhak, hutang saya banyak. Jangan begitu. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita. Jangan sampai iman kita goyah hanya karena hanya karena materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan kriteria penerima zakat yang ketiga. Yang ke-1 tadi sudah fakir, yang kedua miskin, sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berlanjut di ketemuan selanjutnya untuk berbicara tentang mustahik zakat yang ketiga. Tunggu pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.